Pemirsa, sorotan dunia kembali hadir menemani Anda dengan rangkuman kabar berita politik, peristiwa, dan juga budaya dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Azhar Putra, inilah sorotan dunia selengkapnya. Pemirsa, pihak keamanan Iran melaporkan kerusakan parah pada sejumlah fasilitas di Iran setelah serangan yang menargetkan markas polisi cyber dan pusat riset antariksa. Serangan tersebut terjadi di tengah memanasnya konflik militer yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan juga Israel. Markas polisi cyber dan pusat riset antariksa jadi sasaran serangan Israel. Gambar video yang beredar di media setempat menunjukkan bangunan yang rusak parah, puing-puing berserakan, serta jendela dan fasilitas yang hancur akibat serangan rudal. Fasilitas yang terdampak disebut bagian dari infrastruktur keamanan cyber Iran serta pusat penelitian teknologi antariksa. Otoritas Iran menyatakan serangan udara dalam konflik yang berlangsung telah merusak sekitar 43.000 unit bangunan perumahan dan komersial lainnya di seluruh negara. Namun hingga kini, pemerintah Iran belum merilis data resmi terkait berapa kerugian militer atau kerusakan pada fasilitas strategis milik pemerintah Iran. Serangan terhadap fasilitas keamanan dan teknologi militer Iran ini terjadi di tengah eskalasi konflik yang dimulai sejak operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap target di Iran pada akhir Februari lalu yang hingga kini masih berlangsung. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Korps Garda Revolusi Iran mengumumkan peluncuran gelombang ke-61 serangan rudal yang menargetkan Tel Aviv, Israel. Serangan ini diklaim sebagai bagian dari operasi balasan atas tewasnya pejabat tinggi Iran, Ali Larijani. Rekaman yang dirilis pihak militer Iran menunjukkan detik-detik peluncuran rudal, meski lokasi dan waktu pengambilan gambar belum dapat diverifikasi secara independen. Dalam pernyataan resminya, Korps Garda Revolusi Iran menyebut serangan ini melibatkan sejumlah jenis rudal strategis, termasuk Khorramshahr 4, Qadr, Emad, dan Khaybar Sekan. Iran mengklaim lebih dari 100 target militer dan keamanan di wilayah Israel berhasil dihantam tanpa tercegat sistem pertahanan udara Israel. Namun pihak militer Israel menyatakan telah mendeteksi peluncuran rudal dari Iran dan sistem pertahanan udara sedang diaktifkan untuk mencegat ancaman tersebut. Serangan ini disebut sebagai bagian dari operasi Fades Sadek 4 yang terus berlanjut seiring memanasnya konflik di kawasan. Sementara itu, Israel juga mengklaim telah menargetkan pejabat intelijen Iran dalam serangan terpisah, meski belum ada konfirmasi resmi dari Tehran. Hingga kini, situasi masih berkembang dengan risiko eskalasi konflik yang semakin meluas di kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, warga di Tel Aviv panik melarikan diri menuju bunker perlindungan setelah Iran meluncurkan gelombang baru serangan rudal balistik ke wilayah Israel. Serangan tersebut terjadi di tengah memanasnya konflik militer antara Iran dan Israel yang kini terus memasuki kawasan Timur Tengah. Rekaman video yang beredar luas menunjukkan sebuah objek yang diduga rudal balistik milik Iran melintas di langit malam Tel Aviv sebelum terjadinya ledakan di udara. Sirine peringatan terus berbunyi membuat warga bergegas menuju tempat perlindungan untuk menghindari dampak serangan rudal. Hingga saat ini belum ada laporan korban jiwa maupun kerusakan akibat serangan tersebut. Militer Israel menyatakan telah melancarkan serangan balasan secara luas terhadap infrastruktur militer di Teheran, serta target militan Hezbollah di Beirut, Lebanon. Konflik ini merupakan bagian dari eskalasi yang dimulai sejak operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari lalu. Namun hingga kini masih belum ada tanda-tanda ketegangan mereda. Sementara situasi di kawasan terus memanas hingga serangan rudal dan drone yang terus terjadi di sejumlah negara Timur Tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, serangan drone kembali menargetkan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad. Dengan satu unit drone dilaporkan jatuh di dalam kompleks. Sementara itu, 2 drone lainnya berhasil dihancurkan oleh sistem pertahanan udara yang melindungi area kedutaan. Pejabat keamanan Irak menyatakan total 3 drone terlibat dalam insiden ini, dengan 2 diantaranya berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara sebelum mencapai target di kawasan diplomatik Baghdad. 1 drone lainnya dilaporkan jatuh di dalam kompleks Kedutaan Besar Amerika Serikat. Namun hingga saat ini belum ada laporan mengenai korban jiwa maupun kerusakan signifikan akibat insiden tersebut.
Otoritas keamanan masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui asal dan tujuan serangan. Sementara hingga kini belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas aksi tersebut. Insiden ini menambah daftar panjang serangan terhadap target-target Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah yang dalam beberapa waktu terakhir terus meningkat seiring memanasnya ketegangan regional. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad sendiri berada di kawasan Green Zone yang merupakan area dengan pengamanan paling ketat, serta menjadi pusat aktivitas pemerintah dan diplomatik di ibu kota Irak. Serangan drone ini kembali memicu kekhawatiran terkait keamanan fasilitas diplomatik dan personel asing di kawasan, di tengah situasi geopolitik yang masih tidak stabil. Pihak berwenang menyatakan akan meningkatkan keamanan dan kesiagaan untuk mencegah serangan serupa terjadi kembali di masa mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Militer Israel melancarkan serangan udara ke kawasan pinggiran selatan Beirut yang diklaim menargetkan infrastruktur milik kelompok Hizbullah. Serangan terjadi pada Senin dini hari waktu setempat dan menimbulkan ledakan besar di sejumlah wilayah ibu kota Lebanon. Rekaman video yang dirilis media setempat memperlihatkan api dan asap tebal membumbung ke udara setelah ledakan menghantam kawasan padat pemukiman di pinggiran selatan kota Beirut. Militer Israel yang bertanggung jawab atas serangan tersebut menyatakan serangan ini menargetkan infrastruktur dan fasilitas strategis yang digunakan oleh kelompok militan Hezbollah. Serangan ini berlangsung di tengah meningkatnya eskalasi militer antara Israel dan Hezbollah yang didukung Iran. Tegangan di kawasan terus meningkat sejak konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel meluas ke beberapa negara di Timur Tengah. Serangan terhadap pinggiran selatan Beirut yang dikenal sebagai basis kuat Hezbollah menandai meluasnya konflik regional yang kini melibatkan sejumlah aktor di kawasan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Serangan udara Israel menghantam sebuah gedung apartemen di kawasan Bachora, Beirut Tengah. Serangan ini menghancurkan bangunan secara total setelah peringatan evakuasi dikeluarkan kepada warga sekitar. Rekaman video menunjukkan detik-detik sebuah gedung bertingkat rata dengan tanah akibat hantaman serangan udara. Serangan terjadi pada pagi hari tak lama setelah militer Israel mengeluarkan peringatan agar warga segera meninggalkan lokasi. Kawasan Bachora sendiri merupakan bagian dari Beirut Tengah yang padat penduduk dan dekat dengan area pemerintahan. Hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi terkait jumlah korban jiwa akibat serangan tersebut. Serangan ini merupakan bagian dari operasi militer Israel yang menargetkan infrastruktur kelompok Hezbollah di Lebanon. Dalam beberapa hari terakhir, serangan di wilayah Beirut terus meningkat, dengan korban jiwa dan kerusakan yang semakin meluas. Konflik antara Israel dan Hezbollah yang didukung Iran pun terus bereskalasi, memicu kekhawatiran internasional akan krisis kemanusiaan yang lebih luas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan ucapan Tahun Baru Persia kepada rakyat Iran. Ucapan tersebut disampaikan di tengah konflik bersenjata antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Perayaan Nowruz merupakan tahun baru Persia yang menandai datangnya musim semi. Perayaan ini dirayakan oleh berbagai kalangan di Iran tanpa memandang agama, ras maupun latar belakang etnis. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan ucapan selamat tahun baru Persia kepada rakyat Iran. Dalam pesannya, Netanyahu menyebut perayaan tahun ini memiliki makna khusus di tengah situasi konflik yang sedang berlangsung. To the brave people of Iran, I wish you, as I do every year, a happy holiday season beginning with the Festival of Lights. It signifies the age-old belief of the Iranian people that light will triumph over darkness, that good will triumph over evil. This year, this holiday has special meaning. Celebrate it with your friends, your family, your loved ones. I take this opportunity to wish you a happy Nowruz, a year of freedom, a new beginning of hope to all of you, my dear friends. Nowruz Piruz, Payonde Iran. Ucapan Netanyahu datang di tengah konflik yang tengah memasuki pekan ketiga. Konflik dimulai setelah serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026. Serangan tersebut menyebabkan tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Sejak saat itu, konflik terus meluas dan menyeret sejumlah wilayah di kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Lebih dari 400 orang dilaporkan tewas setelah serangan udara menghantam sebuah rumah sakit rehabilitasi di Kabul, Afghanistan. Serangan ini menandai eskalasi dramatis dalam konflik antara Afghanistan dan Pakistan yang kini memasuki pekan ketiga. Tim penyelamat terus mencari korban di bawah reruntuhan bangunan rumah sakit yang hancur setelah serangan udara terjadi pada malam hari. Pemerintah Afghanistan menyatakan serangan tersebut menargetkan rumah sakit rehabilitasi narkoba Omid yang memiliki kapasitas hingga ribuan pasien. Namun pihak Pakistan membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa serangan yang dilakukan menyasar fasilitas militer di wilayah Afghanistan. Pakistan juga menyebut laporan korban dalam jumlah besar sebagai propaganda, sementara jumlah korban jiwa belum dapat diverifikasi secara independen dan akurat. Korban luka dan jenazah dilaporkan dievakuasi ke sejumlah rumah sakit di Kabul dengan keluarga korban berdatangan untuk mencari kerabat mereka. Konflik antara kedua negara terus memanas dengan serangan lintas batas dan operasi militer yang terus berlangsung meski ada seruan internasional untuk gencatan senjata segera dilakukan. Pakistan menuduh Afghanistan memberikan perlindungan bagi kelompok militan, namun tuduhan tersebut dibantah oleh pihak Kabul. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemimpin Taliban menggelar pemakaman bagi korban serangan udara di Kabul, Afghanistan. Serangan yang terjadi awal pekan ini disebut menewaskan lebih dari 400 orang. Prosesi pemakaman digelar di ibu kota Kabul dengan dihadiri para pemimpin Taliban dan keluarga korban. Suasana duka menyelimuti prosesi saat jenazah para korban dimakamkan secara massal. Pemerintah Afghanistan menuduh Pakistan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas serangan udara tersebut. Serangan disebut menargetkan sebuah rumah sakit rehabilitasi narkoba di Kabul. Namun, Pakistan membantah tuduhan tersebut dan menegaskan operasi militer mereka menyasar target militer. Hingga kini, jumlah korban jiwa yang dilaporkan mencapai lebih dari 400 orang, meski belum dapat diverifikasi secara independen. Insiden ini menandai eskalasi serius dalam konflik lintas batas antara Afghanistan dan Pakistan. Komunitas internasional pun menyerukan penahanan diri dan mendesak dilakukannya penyelidikan menyeluruh atas insiden tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah objek diduga meteor terlihat jatuh di langit Cleveland, Amerika Serikat. Fenomena ini diiringi cahaya terang dan suara ledakan yang mengejutkan warga di sejumlah wilayah. Rekaman video yang beredar di media sosial menunjukkan sebuah objek seperti bola api melintasi langit Cleveland pada Selasa pagi waktu setempat. Tidak lama setelahnya, terdengar suara dentuman keras yang oleh sejumlah warga disebut mirip ledakan. Guncangan bahkan dilaporkan terasa hingga ke dalam rumah, memicu kekhawatiran dan kepanikan sementara di kalangan masyarakat setempat. Fenomena cahaya terang ini dilaporkan terlihat hingga ratusan kilometer dari titik kejadian, menunjukkan besarnya objek yang melintas di atmosfer bumi. Hingga saat ini, pihak berwenang masih menyelidiki asal-usul objek tersebut, serta belum memberikan konfirmasi resmi terkait dampak atau lokasi pasti jatuhnya. Meski demikian, tidak ada laporan langsung mengenai korban jiwa maupun kerusakan besar akibat insiden ini. Peristiwa ini menjadi perhatian mengingat jarangnya fenomena serupa terjadi dan terlihat jelas oleh warga dalam skala luas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ratusan warga di kota Klaya di Lebanon Selatan menggelar prosesi pemakaman bagi Pastor Pierre Al-Rahi yang tewas dalam serangan yang diduga dilancarkan Israel pada pekan lalu. Suasana duka menyelimuti kota mayoritas Kristen tersebut saat warga memberikan penghormatan terakhir. Rekaman video menunjukkan peti mati Pastor Pierre Al-Rahi dibawa masuk ke dalam gereja diiringi ratusan warga yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Keluarga, sahabat, serta tokoh agama terlihat menangis saat doa dan ritus pemakaman dilangsungkan, sementara anggota tentara Lebanon turut memberikan penghormatan. Menurut laporan, kota Klaya diserang 2 kali oleh tank Merkava Israel yang menyebabkan Pastor Al-Rahi tewas dan sejumlah orang lainnya terluka. Militer Israel belum memberikan komentar terkait kematian tersebut, namun menyatakan telah menyerang sebuah desa Kristen di Lebanon Selatan untuk menargetkan sel Hezbollah. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan sejak 2 Maret serangan udara Israel telah menyebabkan 634 orang tewas dan 1.586 orang lain terluka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Chile, Jose Antonio Caz langsung meluncurkan kebijakan keras di bidang imigrasi dengan memulai pembangunan penghalang di perbatasan utara negaranya. Langkah ini menjadi bagian dari program Border Shield
yang bertujuan menekan masuknya imigran ilegal serta memberantas perdagangan narkoba dan kejahatan terorganisir. Pembangunan tembok perbatasan dimulai di wilayah perbatasan Cakaluta, dekat perbatasan dengan Peru yang selama ini menjadi salah satu titik masuk utama para imigran ilegal ke Chili. Proyek ini meliputi pembangunan parit dan pagar fisik yang akan juga dipantau menggunakan drone serta dijaga oleh pasukan militer. Dalam pernyataannya, Presiden Kas menegaskan pemerintah telah mengambil langkah nyata untuk menutup perbatasan dari imigrasi ilegal yang membahayakan keamanan di dalam negeri, perdagangan narkoba, dan kejahatan terorganisir. Sejak awal menjabat, Presiden Kas juga telah mengeluarkan sejumlah kebijakan darurat untuk memperketat keamanan perbatasan, termasuk meningkatkan deportasi bagi warga asing tanpa dokumen resmi. Data menunjukkan jumlah warga asing di Chili meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir, dengan ratusan ribu diantaranya diduga tidak memiliki dokumen resmi. Kebijakan ini menandai arah baru pemerintahan Chili yang lebih ketat terhadap isu imigrasi, di tengah meningkatnya kekhawatiran publik terhadap keamanan dalam negeri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Penasihat keamanan Iran Ali Larijani tewas. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Sorotan Dunia. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, di mana tokoh kunci sekaligus pejabat tinggi keamanan Iran Ali Larijani secara resmi dilaporkan tewas dalam serangan yang dilancarkan Israel. Kematian tokoh kunci ini menambah panjang daftar elit pemimpin Iran yang tewas dalam serangan gabungan Israel dan juga Amerika Serikat. Pemerintah Iran secara resmi telah mengonfirmasi kematian penasihat keamanan mereka, Ali Larijani, beberapa jam setelah Israel mengumumkan menargetkan dan menewaskannya dalam sebuah serangan. Serangan yang menargetkan Ali Larijani disebut-sebut sebagai bagian dari operasi terarah yang menyasar elit inti rezim kekuasaan Iran. Serangan ini menjadi pukulan besar bagi struktur kepemimpinan Iran. Larijani dikenal sebagai salah satu tokoh konservatif berpengaruh di struktur kekuasaan Iran dan disebut-sebut memiliki peran strategis dalam pengambilan kebijakan negara. Setelah kematian pemimpin tertinggi Iran sebelumnya, Larijani bahkan dipercaya menjalankan fungsi kepemimpinan secara de facto di tengah situasi perang. Ia juga terlibat dalam negosiasi strategis, termasuk terkait program nuklir Iran dan sempat bertemu dengan mediator internasional menjelang meletusnya konflik. Dalam serangan tersebut, Dewan Keamanan Nasional Iran menyatakan putranya, Morteza Larijani, turut tewas. Sepanjang karirnya, Larijani pernah menjabat di berbagai posisi penting, termasuk Ketua Parlemen dan Kepala Dewan Keamanan Nasional tertinggi Republik Iran. Kematiannya diperkirakan akan semakin memperkeruh situasi di tengah konflik terbuka antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang terus berkembang. Hingga kini, belum ada tanda-tanda meredanya ketegangan di kawasan dengan risiko meluasnya konflik masih menjadi kekhawatiran global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Iran melancarkan serangan rudal dalam skala besar ke wilayah Israel sebagai respon cepat balasan atas tewasnya pejabat tinggi keamanan Ali Larijani. Aksi ini memperparah eskalasi militer di Timur Tengah yang terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Serangan rudal dilaporkan diluncurkan ke sejumlah titik di Israel dengan sirene peringatan dan aktivitas pertahanan udara meningkat di sejumlah kota. Langkah ini disebut sebagai bagian dari operasi balasan Iran menyusul terbunuhnya Ali Larijani dalam serangan yang dilancarkan Israel. Larijani dilaporkan tewas saat berada di sebuah apartemen di kawasan Pardis, pinggiran Tehran yang menjadi target serangan udara Israel. Serangan tersebut juga disebut menyebabkan jatuhnya korban sipil, dengan sejumlah warga di sekitar lokasi turut menjadi korban. Hingga kini belum ada konfirmasi resmi terkait jumlah korban secara keseluruhan, baik dari pihak Iran maupun pihak Israel.
Kematian Larijani menambah daftar tokoh penting Iran yang tewas dalam serangan di tengah konflik yang terus berkembang. Situasi di kawasan Timur Tengah kini semakin tegang dengan potensi meluasnya konflik yang melibatkan lebih banyak negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, serangan rudal yang diluncurkan dari Iran menghantam kota Ramat Gan, Israel, menyebabkan kerusakan di sejumlah titik pemukiman dan fasilitas warga. 2 orang dilaporkan tewas dan sejumlah lainnya luka dalam serangan tersebut. Rekaman video menunjukkan petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api yang melanda sebuah area parkir tertutup dengan puing-puing berserakan di sekitar lokasi terdampak. Serangan rudal ini menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan, termasuk pemukiman warga di kawasan padat penduduk. Otoritas setempat melaporkan setidaknya 8 titik lokasi terdampak akibat hantaman rudal di kota Ramat Gan. 2 korban tewas, seorang pria dan wanita lanjut usia, ditemukan di dalam sebuah apartemen. Diduga tidak sempat mencapai tempat perlindungan saat serangan terjadi. Sementara itu, sejumlah warga lainnya dilaporkan mengalami luka-luka dan telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Serangan ini terjadi di tengah eskalasi konflik antara Iran dan Israel yang terus berlanjut dengan aksi saling balas serangan di kawasan. Konflik yang meluas ini juga memicu ketegangan regional serta berdampak pada stabilitas global, termasuk kenaikan harga energi dunia. Hingga kini, situasi keamanan di wilayah terdampak masih menjadi perhatian otoritas setempat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Serangan udara Amerika Serikat dan Israel terhadap fasilitas minyak milik Iran memicu munculnya fenomena hujan hitam yang dapat berbahaya bagi kesehatan warga Teheran. Warga melaporkan hujan berwarna gelap dan berminyak yang menyebabkan mata perih serta kesulitan bernafas saat turun di sekitar ibu kota Iran. Para ahli menjelaskan fenomena ini terjadi ketika asap, jelaga, dan zat kimia beracun dari pembakaran minyak bercampur dengan titik-titik air di atmosfer, lalu turun kembali ke permukaan bumi bersama hujan. Pembakaran minyak juga menghasilkan senyawa berbahaya seperti polycyclic aromatic hydrocarbons serta gas toksik yang dapat memicu hujan asap. Para pakar kesehatan mengingatkan paparan hujan hitam dapat menyebabkan gangguan pernafasan dan masalah kesehatan lainnya, terutama bagi anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki penyakit sebelumnya. Sejumlah warga juga khawatir hujan yang tercemar zat berbahaya tersebut dapat mencemari sumber air minum dan sungai di sekitar Teheran. Ahli menyebut partikel berbahaya di atmosfer biasanya akan berkurang dalam beberapa hari, namun risiko kesehatan bagi warga di sekitar lokasi kebakaran masih menjadi kekhawatiran serius. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, langit malam di Baghdad terang oleh intersepsi sistem pertahanan udara setelah terjadi serangan drone yang menargetkan hotel mewah di ibu kota Irak. Insiden ini terjadi hanya beberapa jam setelah drone lain menghantam hotel terkenal di kawasan Green Zone yang dikenal sebagai area paling dijaga di Baghdad. Rekaman video menunjukkan langit malam di Baghdad mendadak menyala oleh kilatan intersepsi sistem pertahanan udara saat pasukan keamanan berusaha menetralisir objek terbang yang diduga sebagai drone yang memasuki ruang udara ibu kota Irak. Insiden terjadi hanya beberapa jam setelah sebuah drone dilaporkan menghantam hotel mewah di kawasan Green Zone, wilayah yang dikenal sebagai zona paling terjaga di Baghdad dan menjadi lokasi kantor pemerintah serta misi diplomatik negara-negara asing. Sejumlah pejabat keamanan Irak menyatakan serangan ini memicu kekhawatiran baru terkait kerentanan keamanan di ibu kota, terutama di tengah situasi regional yang sedang memanas. Hingga saat ini, belum ada kelompok atau pihak yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan drone tersebut. Sementara otoritas keamanan masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui asal dan tujuan serangan. Peristiwa ini menambah panjang daftar serangan di kawasan Timur Tengah di saat konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel terus meningkat dan mengakibatkan konflik semakin meluas di kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sedikitnya 4 orang dilaporkan terluka setelah rentetan rudal yang diluncurkan Iran menghantam wilayah pusat kota Tel Aviv, Israel. Serangan yang terjadi pada minggu tersebut menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan dan jalanan di sekitar lokasi ledakan. Rekaman video menunjukkan pecahan kaca, ubin dinding yang rusak, serta puing-puing yang berserakan di sekitar lokasi serangan terdampak serangan rudal Iran. Sebuah kawah besar juga terlihat di tengah jalan, menunjukkan dampak ledakan rudal yang menghantam kawasan tersebut. Petugas darurat dan polisi segera datang ke lokasi untuk menangani para korban,
serta menutup akses ke sejumlah jalan yang terdampak serangan mematikan tersebut. Otoritas Israel menyatakan para korban mengalami luka-luka dan telah mendapatkan perawatan medis. Serangan ini terjadi di tengah saling balas serangan rudal dan drone antara Iran dan Israel yang telah berlangsung sejak akhir Februari lalu hingga kini. Konflik tersebut dipicu oleh serangan udara bersama Amerika Serikat dan Israel yang menyebabkan tewasnya pemimpin tertinggi Iran dan kini telah meluas ke berbagai kawasan di Timur Tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, di mana sebuah bangunan di Tel Aviv, Israel dilaporkan mengalami kerusakan akibat serangan pada Kamis dini hari. Insiden ini terjadi di tengah berlanjutnya konflik yang memanas di kawasan Timur Tengah. Rekaman video menunjukkan kondisi bangunan yang mengalami kerusakan dengan puing-puing material bangunan tersebar di sekitar lokasi dan menutup sebagian area sekitar. Petugas layanan darurat terlihat berada di tempat kejadian, melakukan penanganan awal, evakuasi, serta pengamanan area untuk mencegah resiko lanjutan. Hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai penyebab pasti serangan maupun jumlah korban. Di tengah upaya pengumpulan data oleh otoritas setempat, pihak berwenang masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengidentifikasi sumber serangan, termasuk menelusuri kemungkinan jenis senjata yang digunakan. Insiden ini menambah daftar serangan yang terjadi di wilayah Israel, dengan meningkatnya aksi saling balas antar pihak-pihak yang terlibat konflik. Situasi keamanan di kawasan pun masih dinilai fluktuatif dengan resiko eskalasi yang terus meningkat. Redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, warga di Tel Aviv panik melarikan diri menuju bunker perlindungan setelah Iran meluncurkan gelombang baru serangan rudal balistik ke wilayah Israel. Serangan tersebut terjadi di tengah memanasnya konflik militer antara Iran dan Israel yang kini terus memasuki kawasan Timur Tengah. Rekaman video yang beredar luas menunjukkan sebuah objek yang diduga rudal balistik milik Iran melintas di langit malam Tel Aviv sebelum terjadinya ledakan di udara. Sirine peringatan terus berbunyi membuat warga bergegas menuju tempat perlindungan untuk menghindari dampak serangan rudal. Hingga saat ini belum ada laporan korban jiwa maupun kerusakan akibat serangan tersebut. Militer Israel menyatakan telah melancarkan serangan balasan secara luas terhadap infrastruktur militer di Teheran, serta target militan Hezbollah di Beirut, Lebanon. Konflik ini merupakan bagian dari eskalasi yang dimulai sejak operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari lalu. Namun hingga kini masih belum ada tanda-tanda ketegangan mereda. Sementara situasi di kawasan terus memanas hingga serangan rudal dan drone yang terus terjadi di sejumlah negara Timur Tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tim penyelamat di Teheran, Iran berhasil menemukan seorang anak dalam kondisi hidup di bawah reruntuhan bangunan. Proses evakuasi dramatis ini terjadi setelah serangan yang menyebabkan kerusakan parah di kawasan tersebut. Rekaman video menunjukkan detik-detik saat tim penyelamat menarik seorang anak dari bawah puing-puing bangunan yang runtuh. Anak tersebut kemudian segera dievakuasi dan dibawa menggunakan ambulans untuk mendapatkan penanganan medis. Operasi penyelamatan melibatkan personel Bulan Sabit Merah Iran dan petugas pemadam kebakaran yang terus menyisir lokasi untuk mencari para korban lain yang kemungkinan masih selamat. Insiden ini terjadi setelah serangan udara Israel yang menghantam sejumlah bangunan di Teheran, menyebabkan kerusakan luas dan menimbulkan korban jiwa di kalangan warga sipil. Hingga kini konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel terus berlanjut dengan aksi saling balas serangan di berbagai wilayah. Pihak Iran melaporkan jumlah korban tewas telah mencapai lebih dari 1.000 orang. Di tengah situasi kemanusiaan yang semakin memprihatinkan, upaya penyelamatan masih terus dilakukan dengan harapan menemukan korban selamat lain di bawah reruntuhan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ratusan warga di kota Klaya di Lebanon Selatan menggelar prosesi pemakaman bagi Pastor Pierre Al-Rahi yang tewas dalam serangan yang diduga dilancarkan Israel pada pekan lalu. Suasana duka menyelimuti kota mayoritas Kristen tersebut saat warga memberikan penghormatan terakhir. Rekaman video menunjukkan peti mati Pastor Pierre Al-Rahi dibawa masuk ke dalam gereja diiringi ratusan warga yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Keluarga, sahabat, serta tokoh agama terlihat menangis saat doa dan ritus pemakaman dilangsungkan,
sementara anggota tentara Lebanon turut memberikan penghormatan. Menurut laporan, kota Klaya diserang 2 kali oleh tank Merkava Israel yang menyebabkan Pastor Al-Rahi tewas dan sejumlah orang lainnya terluka. Militer Israel belum memberikan komentar terkait kematian tersebut, namun menyatakan telah menyerang sebuah desa Kristen di Lebanon Selatan untuk menargetkan sel Hezbollah. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan sejak 2 Maret serangan udara Israel telah menyebabkan 634 orang tewas dan 1.586 orang lain terluka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Paus Leo XIV kembali menyerukan gencatan senjata segera di Timur Tengah, menyusul serangan udara Israel yang terus berlanjut di Lebanon. Seruan tersebut disampaikan dalam doa Angelus mingguan di lapangan Santo Petrus, Vatikan. Dalam pernyataan resminya, Paus Leo menyatakan keprihatinan mendalam terhadap penderitaan warga sipil yang terdampak konflik di kawasan Timur Tengah. Ia mengungkapkan bela sungkawa kepada para korban yang kehilangan anggota keluarga dalam serangan yang menyasar sekolah, rumah sakit, dan pemukiman warga. Paus juga menyebut situasi di Lebanon sebagai salah satu yang sangat mengkhawatirkan dan mendesak para pemimpin politik yang berkonflik tersebut untuk mengedepankan dialog demi mencapai solusi damai jangka panjang. Dalam seruannya, Paus menegaskan bahwa kekerasan tidak akan pernah menghadirkan keadilan, stabilitas, maupun perdamaian bagi masyarakat di kawasan tersebut. Seruan ini muncul setelah serangan udara Israel menargetkan sejumlah desa di Lebanon Selatan dan pinggiran selatan Beirut. Menurut otoritas setempat, serangan tersebut telah menyebabkan ratusan orang tewas dan lebih dari 2.000 orang lainnya terluka sejak awal Maret. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pemerintah mengalihkan sebagian impor LPG dari Timur Tengah menyusul dinamika geopolitik global. Meski demikian, ketersediaan LPG di dalam negeri dijamin tetap aman. Pemerintah memastikan ketersediaan energi tetap stabil saat momen Hari Raya Idul Fitri meski terjadi dinamika pada sumber impor. Beberapa pasokan LPG Indonesia yang sebelumnya berasal dari Timur Tengah kini dialihkan ke negara lain untuk mengantisipasi ketidakpastian geopolitik melalui kontrak jangka panjang. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menjelaskan langkah ini juga disertai penjadwalan kedatangan kargo LPG agar stok di dalam negeri tetap aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Jadi total LPG kita dari 100% dari 7,6 juta impor itu 70-75% kita ambil dari Amerika, 20% dari Middle East. Dengan kondisi sekarang yang di Middle East kita pecah lagi untuk kita ambil kontrak jangka panjang dengan Amerika dan beberapa negara lain. Jadi RDMP kita selesaikan, ini cukup membantu kita, Pak. Jadi itu pun kita sudah dapat penggantinya. Memang tantangannya adalah kalau dari Amerika lebih lama, 40 hari. Kalau dari Middle East itu 2-3 minggu. Tetapi sekarang kita bikin kontrak jangka panjang. Selain LPG, pasokan solar nasional juga terjamin berkat produksi dalam negeri dan operasional Refinery Development Master Plan atau RDMP di Kilang Balikpapan. Untuk minyak mentah, pemerintah menyiapkan alternatif impor dari negara lain agar ketergantungan pada Timur Tengah bisa dikurangi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Serangan Iran hantam Tel Aviv, informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Sorotan Dunia. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, di mana sebuah bangunan di Tel Aviv, Israel dilaporkan mengalami kerusakan akibat serangan pada Kamis dini hari. Insiden ini terjadi di tengah berlanjutnya konflik yang memanas di kawasan Timur Tengah.
Rekaman video menunjukkan kondisi bangunan yang mengalami kerusakan dengan puing-puing material bangunan tersebar di sekitar lokasi dan menutup sebagian area sekitar. Petugas layanan darurat terlihat berada di tempat kejadian, melakukan penanganan awal, evakuasi, serta pengamanan area untuk mencegah resiko lanjutan. Hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai penyebab pasti serangan maupun jumlah korban. Di tengah upaya pengumpulan data oleh otoritas setempat, pihak berwenang masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengidentifikasi sumber serangan, termasuk menelusuri kemungkinan jenis senjata yang digunakan. Insiden ini menambah daftar serangan yang terjadi di wilayah Israel, dengan meningkatnya aksi saling balas antar pihak-pihak yang terlibat konflik. Situasi keamanan di kawasan pun masih dinilai fluktuatif dengan resiko eskalasi yang terus meningkat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Amerika Serikat meningkatkan kehadiran militernya di kawasan Timur Tengah dengan mengerahkan ribuan pasukan marinir ke sekitar Selat Hormuz. Langkah ini diambil untuk mengamankan jalur pelayaran minyak global di perairan strategis tersebut. Pejabat Pentagon menyatakan unit Marine Expeditionary Unit yang membawa lebih dari 2.000 marinir telah dikerahkan ke Timur Tengah menggunakan kapal serbu amfibi USS Tripoli beserta beberapa kapal pendukung. Pengerahan pasukan ini dilakukan saat konflik dengan Iran memasuki fase baru di Selat Hormuz, salah satu jalur energi paling penting di dunia yang dilalui sekitar 1/5 perdagangan minyak global. Iran sebelumnya dilaporkan melakukan serangan drone rudal dan gangguan terhadap kapal-kapal dagang di perairan tersebut yang menyebabkan sejumlah perusahaan pelayaran menghentikan operasi melintasi Selat Hormuz. Unit marinir yang dikerahkan memiliki kemampuan operasi cepat di darat, laut maupun udara dan sering digunakan dalam operasi krisis atau evakuasi militer. Langkah ini menandai peningkatan kehadiran militer Amerika di kawasan Timur Tengah di tengah kekhawatiran konflik Iran dapat meluas dan mengancam stabilitas pasar energi global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sedikitnya 12 tenaga kesehatan dilaporkan tewas setelah serangan yang diduga dilancarkan Israel menghantam sebuah fasilitas kesehatan di Lebanon. Serangan tersebut menghancurkan pusat layanan kesehatan di wilayah Burj Khalifa dan menimbulkan kecaman internasional. Kerusakan parah di sebuah pusat kesehatan dengan puing-puing bangunan yang berserakan setelah serangan terjadi. Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan para korban terdiri dari dokter, perawat, dan para medis yang tengah bertugas saat serangan terjadi. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengonfirmasi kematian tenaga medis tersebut dan menyebut serangan terhadap fasilitas kesehatan sebagai pelanggaran serius dan merupakan kejahatan perang. Di sisi lain, militer Israel menyatakan telah melancarkan serangan terhadap infrastruktur militan Hezbollah di Beirut dan Lebanon Selatan. Hingga kini operasi pencarian dan penyelamatan masih terus berlangsung, dengan jumlah korban diperkirakan masih dapat bertambah seiring proses evakuasi yang terus berjalan. Sejak konflik terbaru dimulai, Lebanon melaporkan ratusan korban jiwa dan ribuan lainnya luka-luka akibat serangan lintas batas yang dilakukan militer Israel. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sejumlah negara Eropa mencari kejelasan terkait tujuan perang Amerika Serikat melawan Iran sebelum menyetujui permintaan Presiden Donald Trump untuk mengirim kapal perang di kawasan Teluk Persia. Negara-negara sekutu Amerika Serikat di Eropa mulai menunjukkan sikap hati-hati terhadap seruan Amerika Serikat untuk membentuk koalisi maritim yang bertugas mengamankan jalur pelayaran di Selat Hormuz. Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, dalam pernyataannya menegaskan bahwa negaranya tidak akan terlibat dalam perang yang lebih luas dan menyatakan setiap keputusan militer harus didasarkan pada dasar hukum yang jelas. Sementara itu, Kanselir Jerman, Friedrich Merz, juga menyatakan bahwa NATO merupakan aliansi pertahanan, bukan aliansi untuk intervensi militer. Menteri Luar Negeri negara-negara Uni Eropa yang bertemu di Brussels menegaskan pentingnya kejelasan terkait tujuan militer Amerika Serikat dan Israel dalam konflik tersebut. Meski demikian, Uni Eropa menilai menjaga Selat Hormuz tetap terbuka merupakan kepentingan global, mengingat jalur tersebut menjadi salah satu rute utama perdagangan energi dunia. Konflik Iran telah memicu kenaikan harga energi global dan mengganggu rantai pasok internasional, termasuk pengiriman minyak, gas, serta sejumlah komoditas industri lainnya di seluruh dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kuba kembali mengalami pemadaman listrik secara nasional, menandai insiden ke-6 dalam 1,5 tahun terakhir.
Otoritas menyebut terjadi pemutusan total sistem kelistrikan di tengah krisis energi yang diperburuk blokade pasokan minyak yang dilakukan Amerika Serikat. Rekaman video menunjukkan suasana gelap gulita di ibu kota Havana dengan sejumlah warga berkumpul di area yang masih mendapatkan penerangan minimal dari lampu kendaraan. Kementerian Energi dan Tambang Kuba menyatakan sistem listrik nasional mengalami pemutusan total dan saat ini masih dalam proses investigasi. Pemadaman ini berdampak besar terhadap kegiatan masyarakat dari aktivitas ekonomi hingga transportasi yang terpaksa terhenti sementara. Sejumlah warga mengeluhkan kondisi tersebut karena mengganggu pekerjaan dan pendapatan, termasuk pedagang yang kehilangan kemampuan menyimpan barang dagangan. Presiden Kuba menyatakan negara tersebut telah tidak menerima pasokan minyak selama lebih dari 3 bulan dan saat ini berupaya mengandalkan energi alternatif. Krisis energi ini terjadi di tengah kebijakan pembatasan pasokan energi oleh Amerika Serikat yang semakin memperberat kondisi kelistrikan di negara tersebut. Pemerintah menyatakan proses pemulihan listrik sedang berlangsung secara bertahap di sejumlah wilayah di ibu kota. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Indonesia enggan menjadi pengusul bersama resolusi DKPBB soal Iran yang dinilai kurang seimbang. Kemenlu menekankan diplomasi tetap terjadi, kunci meredakan ketegangan di Timur Tengah. Kementerian Luar Negeri menyatakan Indonesia memilih untuk tidak menjadi pengusul bersama dalam resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2817 yang menyoroti ketegangan di Timur Tengah. Juru bicara Kemenlu Nabil A. Mulacela mengatakan keputusan itu diambil karena resolusi dianggap kurang mencerminkan prinsip keberimbangan. Resolusi 2817 yang diadopsi pada Rabu 11 Maret mengutuk aksi Iran, termasuk serangan ke wilayah tetangga seperti Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Jordania. DKPBB juga meminta Iran menghentikan provokasi yang mengganggu perdagangan maritim. Draft resolusi ini disetujui 13 anggota DKPBB, sementara China dan Rusia abstain dan didukung hampir 140 negara anggota PBB. Nabil menegaskan Indonesia tetap menghargai upaya inklusivitas dalam penyusunan resolusi, tetapi keberimbangan harus dijaga. Oleh karena itu, Indonesia menekankan bahwa diplomasi tetap menjadi jalan utama untuk meredakan konflik di Timur Tengah, khususnya antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran. Memang kita mengikuti bahwa resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2817, Indonesia tidak menjadi co-sponsor. Nah, dalam hal ini Indonesia berpandangan upaya-upaya untuk menyelesaikan konflik perlu tetap dilakukan secara damai dan melalui jalur diplomasi, tapi juga mengedepankan aspek keseimbangan dan inklusivitas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah objek diduga meteor terlihat jatuh di langit Cleveland, Amerika Serikat. Fenomena ini diiringi cahaya terang dan suara ledakan yang mengejutkan warga di sejumlah wilayah. Rekaman video yang beredar di media sosial menunjukkan sebuah objek seperti bola api melintasi langit Cleveland pada Selasa pagi waktu setempat. Tidak lama setelahnya, terdengar suara dentuman keras yang oleh sejumlah warga disebut mirip ledakan. Guncangan bahkan dilaporkan terasa hingga ke dalam rumah, memicu kekhawatiran dan kepanikan sementara di kalangan masyarakat setempat. Fenomena cahaya terang ini dilaporkan terlihat hingga ratusan kilometer dari titik kejadian, menunjukkan besarnya objek yang melintas di atmosfer bumi. Hingga saat ini, pihak berwenang masih menyelidiki asal-usul objek tersebut, serta belum memberikan konfirmasi resmi terkait dampak atau lokasi pasti jatuhnya. Meski demikian, tidak ada laporan langsung mengenai korban jiwa maupun kerusakan besar akibat insiden ini. Peristiwa ini menjadi perhatian mengingat jarangnya fenomena serupa terjadi dan terlihat jelas oleh warga dalam skala luas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Chile, Jose Antonio Caz langsung meluncurkan kebijakan keras di bidang imigrasi dengan memulai pembangunan penghalang di perbatasan utara negaranya. Langkah ini menjadi bagian dari program Border Shield yang bertujuan menekan masuknya imigran ilegal serta memberantas perdagangan narkoba dan kejahatan terorganisir. Pembangunan tembok perbatasan dimulai di wilayah perbatasan Chacaluta, dekat perbatasan dengan Peru yang selama ini menjadi salah satu titik masuk utama para imigran ilegal ke Chili.
Proyek ini meliputi pembangunan parit dan pagar fisik yang akan juga dipantau menggunakan drone serta dijaga oleh pasukan militer. Dalam pernyataannya, Presiden KAS menegaskan pemerintah telah mengambil langkah nyata untuk menutup perbatasan dari imigrasi ilegal yang membahayakan keamanan di dalam negeri, perdagangan narkoba, dan kejahatan terorganisir. Sejak awal menjabat, Presiden KAS juga telah mengeluarkan sejumlah kebijakan darurat untuk memperketat keamanan perbatasan, termasuk meningkatkan deportasi bagi warga asing tanpa dokumen resmi. Data menunjukkan jumlah warga asing di Chili meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir, dengan ratusan ribu diantaranya diduga tidak memiliki dokumen resmi. Kebijakan ini menandai arah baru pemerintahan Chili yang lebih ketat terhadap isu imigrasi, di tengah meningkatnya kekhawatiran publik terhadap keamanan dalam negeri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Lebih dari 400 orang dilaporkan tewas setelah serangan udara menghantam sebuah rumah sakit rehabilitasi di Kabul, Afghanistan. Serangan ini menandai eskalasi dramatis dalam konflik antara Afghanistan dan Pakistan yang kini memasuki pekan ketiga. Tim penyelamat terus mencari korban di bawah reruntuhan bangunan rumah sakit yang hancur setelah serangan udara terjadi pada malam hari. Pemerintah Afghanistan menyatakan serangan tersebut menargetkan rumah sakit rehabilitasi narkoba Omid yang memiliki kapasitas hingga ribuan pasien. Namun pihak Pakistan membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa serangan yang dilakukan menyasar fasilitas militer di wilayah Afghanistan. Pakistan juga menyebut laporan korban dalam jumlah besar sebagai propaganda, sementara jumlah korban jiwa belum dapat diverifikasi secara independen dan akurat. Korban luka dan jenazah dilaporkan dievakuasi ke sejumlah rumah sakit di Kabul dengan keluarga korban berdatangan untuk mencari kerabat mereka. Konflik antara kedua negara terus memanas dengan serangan lintas batas dan operasi militer yang terus berlangsung. Meski ada seruan internasional untuk gencatan senjata segera dilakukan, Pakistan menuduh Afghanistan memberikan perlindungan bagi kelompok militan, namun tuduhan tersebut dibantah oleh pihak Kabul. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemimpin Taliban menggelar pemakaman bagi korban serangan udara di Kabul, Afghanistan. Serangan yang terjadi awal pekan ini disebut menewaskan lebih dari 400 orang. Prosesi pemakaman digelar di ibu kota Kabul dengan dihadiri para pemimpin Taliban dan keluarga korban. Suasana duka menyelimuti prosesi saat jenazah para korban dimakamkan secara massal. Pemerintah Afghanistan menuduh Pakistan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas serangan udara tersebut. Serangan disebut menargetkan sebuah rumah sakit rehabilitasi narkoba di Kabul. Namun, Pakistan membantah tuduhan tersebut dan menegaskan operasi militer mereka menyasar target militer. Hingga kini, jumlah korban jiwa yang dilaporkan mencapai lebih dari 400 orang, meski belum dapat diverifikasi secara independen. Insiden ini menandai eskalasi serius dalam konflik lintas batas antara Afghanistan dan Pakistan. Komunitas internasional pun menyerukan penahanan diri dan mendesak dilakukannya penyelidikan menyeluruh atas insiden tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, prestasi membanggakan ditorehkan prajurit Tentara Nasional Indonesia. Prajurit TNI berhasil meraih juara pertama dalam ajang Musabaqah Hifzil Quran atau MHQ internasional di kota Misurata, Libya. Prestasi membanggakan kembali ditorehkan prajurit Tentara Nasional Indonesia. Prada Nawawi Muhammad Latifullah berhasil meraih juara pertama dalam ajang Musabaqah Hifzil Quran atau MHQ internasional yang digelar di kota Misurata, Libya. Kompetisi hafalan Al-Quran 30 juz tersebut berlangsung pada tanggal 7 hingga 14 Maret 2026. Ajang tersebut diikuti oleh peserta dari berbagai negara di antaranya Libya, Mauritania, Komoro, Pantai Gading, serta Indonesia. Dalam kompetisi tersebut, Prada Nawawi berhasil menunjukkan kemampuannya dalam menghafal Al-Quran 30 juz. Dengan keyakinan dan kemampuan yang dimilikinya, Prada Nawawi berhasil mengungguli para peserta dari negara lain. Hingga akhirnya Prada Nawawi berhasil meraih juara pertama dan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Prestasi tersebut sekaligus menjadi kebanggaan bagi TNI dan bangsa Indonesia, terutama karena ajang tersebut berlangsung di momentum bulan suci Ramadan yang menjadi waktu istimewa untuk menumbuhkan nilai-nilai Al-Quran. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra, mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.